Perusahaan properti yang satu ini labanya naik 20-an%. Apa yang membuat labanya naik? Apakah dari segi bisnisnya, bisnis properti ini sudah mulai perform lagi di tahun 2023 dan akan mencapai puncaknya di tahun-tahun selanjutnya? Nah, akan saya ulas di video kali ini. Dan berapa potensi dividen yang akan dibagikan oleh saham ini? Tonton video ini sampai selesai. Oke, check this out. Perusahaannya adalah Sumerekon Agung Tbk atau kode sahamnya SMRA, yang mana labanya itu secara income jadi 766 miliar dibandingkan tahun lalu 625 miliar. Kalau kita lihat dari kuartal 1 sampai kuartal 3 ini perform terus ya. Hanya kuartal 4 yang turun ke 113. Padahal di tahun-tahun sebelumnya 2021 sampai 2022 kuartal 4-nya ini oke loh, padahal paling oke. Nah, ini dihargai wajar oleh Stockbit itu di 14,8 dan market cap sekarang tuh 8,4 triliun. Jadi harga wajarnya itu kisaran kalau kita hitung dibagi dengan jumlah lembar 16,51 di 900 harga wajarnya. Sekarang harganya di 510. Jadi terdiskon 390 atau senilai 43% diskonnya. Wow, ini berdasarkan Stockbit. PI-nya berada di 8, terus PBV-nya 0,86. Oke, kalau berdasarkan PI dan PBV ini termasuk murah ya. Kalau kita cek di sini ya, mana ya? Bentar, SMRA, kok analis? Di analis juga merekomendasikan buy 19 dan duanya hold ya, dua analis. Di targetnya 800 harga wajarnya, cuman ya tipis-tipis lah ya dengan perhitungan dari Stockbit ya. Oke, kita lihat finansialnya. Nah, ini income, balance sheet. Oke, ini arus kasnya. Nanti kita lebih cek di itu ya, di laporan keuangan. Ini saya mau lihat bagian PI-nya. Nah, berdasarkan PI PBV-nya, nah ini PI dan PBV. PI-nya perusahaan ini mana nih? PBV dulu lah ya. Ini PBV-nya price to book value sekarang 0,97 ya. 2013 0,97, sekarang yaitu tadi 0,8 bahkan. Ini termasuk murah dibandingkan tahun lalu satu ya, sebelumnya 1,59 dan ini ya berdasarkan historikalnya PBV-nya ini paling murah. PBV-nya paling murah. Kalau kita lihat juga PI-nya, bentar mana PI ya? Ini udah key balance sheet, income statement. Nah, ini secara PI 12,39 ini juga paling murah dibandingkan sebelumnya. Jadi secara apa ya, bisa dikatakan secara indikator ya ini termasuk murah perusahaan ini. Terus secara laba kita ke revenue dulu lah. Nah, revenue ini naik bahkan ya. Naik 6,6 T, ini terbaik ya dari sejak 2008. Nah, ini paling tinggi ya. Paling tinggi tapi PI paling rendah. Boy, ini bagus banget ya. Cuma nanti kita lihat ya apakah negatifnya dari perusahaan ini entah dari hutangnya atau apa. Nah, ini kita akan ulas. Oke, kita udah ulas sekilas historikalnya. Kondisi sekarang murah termasuk, berarti ya bisa dikatakan it's time to buy. Kalau secara teknikal, nah ini di demand area ya, kotak warna kuning tepat kan, bawah 500 akan secara teknikal ini bawah 500 sudah harus di cut loss. Tapi kalau yang invest ya it's time to buy ya, sangat murah banget gitu. Oke, kita ulas laporan keuangannya. Ini laporan keuangannya kita ulas dari atas, dari aset. Oke, asetnya, kasnya, asetnya 31, wow naik, kasnya juga naik 3,2 hampir 3,3 T. Oke, persediaannya 10,9 yang aset lancar, yang aset gak lancar persediaannya itu ini tanah yang belum dikembangkan 7,2. Jadi di total itu ada 17. Nah, nanti kita cek ya persediaannya seperti apa. Kita cek kasnya dulu. Nah, kas dan setara kas. Oke. Kita cek kasnya perusahaan SMRA punya deposito wow lumayan besar ya, 2,1 bahkan hampir
80% nih. 2112 bagi 3292. 64 lah. 64%. 64%-nya bagus sih, bagus banget. Mayoritas paling tinggi itu di Bank Permata 1,2, sangat naik ya. Tahun lalu hanya 1,3, sekarang 2,1. Ini penghasilan keuangannya pasti akan naik 2023 nih. Terus dengan imbal hasil rupiah 2 sampai 6,5%, dolar Amerika 1,75 sampai 5%. Oke. Itu udah. Terus kita cek ke persediaannya di note nomor 7 tadi. Persediaannya, nah ini dalam ya ini yang udah jadi wah yang udah jadi itu 775 M. Oke. Sorry. Ya, ini dalam ribuan, 775 M. Yang dalam penyelesaian itu 10T, 10,9. Oke. Ini kalau persediaan di note 7 yang ini tanah yang belum dikembangkan itu mencapai totalnya, bentar mana nih? Nah, ini 7,2 triliun. Wow. Totalnya 7,2 T. Oke, ini 19 persegi ya. Sumarekon Serpong, Bekasi. Ya, Serpong, Bekasi, Bandung, Karawang, Makassar, Bogor, Kraut, Gading. Karawang sudah makin nipis ya. 64. Oke, kita bahas persediaan yang atas dulu deh. Persediaan yang atas, kita lihat barang yang udah jadi 775, di mana apartemen ada 318, rumah 179 M, perkantoran 132 M, kapling 99 M, bangunan komersil 43. Kalau lihat dari susunannya ini makin turun, bahwa menunjukkan salesnya makin efisien sih. Persediaan dalam penyelesaian, jadi ini on progress, ada bangunan 7,1 T, kapling itu 2,3 T, apartemen 500 M. Oke, ini juga banyak nih nantinya akan jadi sales juga. Nah, kalau kita lihat dari tanah yang belum dikembangkan ini yang makin tipis itu Karawang ya, 64.000 meter, 64 hektar. Sebelumnya 65, jadi turun, udah mulai dibangun. Oke, kalau kita dari atas, Sumarekon Serpong masih sama, berkurang 2.000 meter persegi. Bekasi ini yang luar biasa, dari 803 tahun lalu sekarang hanya 3672 ribu. Oke, berkurang banget ini yang Bekasi. Bandung ini masih banyak, 2.900.000 masih, hanya berkurang 50.000. Karawang berkurang tipis. Makassar lumayan ya, 100-an ribu. 100.000. Bogor tipis, Crown Gading tipis, lain-lain ini juga tipis. Jadi paling banyak yang bisa dikatakan ya berkurang itu malah yang Bekasi ya. Bekasi 100 lebih ya. 100 lebih Bekasi ini. Wow, bagus ini yang Bekasi. Jadi itu ya. Ini tanahnya punya landmark masih 19 juta meter persegi. Oke, kita naik ke atas lagi. Sorry. Oke, secara liabilitas perusahaan, utang berbunganya ada 2,7 bank, tambah utang ini lembaga pembiayaan. Wah, ini lumayan banyak juga nih. 2766 ditambah dengan ini utang bank dan lembaga pembiayaan 792 M, tambah utang obligasi 199, 3,7 T. 3,7 T ini ya kasnya 3,2, tipis, masih kurang. Terus jangka panjangnya mereka ada utang jangka obligasinya yang banyak ya, dan utang bank lembaga pembiayaan ini lumayan juga. Oke, cara jangka pendek, secara jangka panjang nih yang PR 3,4 T. Cuman kalau kita lihat persediaannya yang dalam proses itu kan 10 T sendiri ya, masih bisa tercover sih. Utang bank dan lembaga pembiayaan 2,1 sama utang obligasi 1,3, ini yang PR banyak banget. Itu salah satu risknya ya. Cuman secara keuangan persediaannya masih bisa untuk nge-cover semuanya. Oke, itu ekuitas saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, ya ini 6,7 T naik. Oke, terus pendapatan. Nah, ini dari pendapatannya aja naik luar biasa ya, 6,6 M.
6,6 T, sorry. Ya, 6,6 T. Terus 2022 5,7, ini sudah naik signifikan. Tadi saya mengatakan penghasilan keuangan harusnya, nah ini 180 M ya, terjawab. Penghasilan operasi lain, wah ini naik banget nih, 18,349. Nah ini kita cek nih pendapatan netnya, penghasilan keuangannya 31. Oke, ini mana nih? Ini biaya keuangan penghasilan operasi lain. Oke, ini biaya beban, berarti beban usaha, pendapatan net. Nah ini pendapatan netnya. Bentar, mana tadi? 31, not 31, biaya keuangan dan penghasilan. Biaya keuangan sebagai berikut: bunga dari pendapatan kontrak, beban bunga. Ini beban-beban biaya. Rincian beban, kalau kita cek di sini bebannya, mana penghasilan keuangannya? Kita naik ke atas lagi di note berapa tadi? Penghasilan keuangan ada di 20. Wah, tidak didetailkan nih pendapatan keuangan 20. Oke, kita lihat pendapatannya aja. Pendapatan netnya dari sublini bisnisnya ya. Oke, nah ini pendapatan net dari apartemen. Oke, ini rinciannya. Oke, dibagi jadi 3. Pengembangan properti 1, terus properti investasi 2, dan lain-lain. Oke, kalau kita lihat dari subtotalnya, mayoritas mengalami kenaikan semua ya. Dari pengembangan properti, tahun lalu 3,5 T, sekarang 4 T. Terus dari properti investasi, sebelumnya 1,4 T, sekarang 1,7. Dari lain-lain, sebelumnya 700, sekarang 800. Jadi so far mengalami kenaikan. Kalau diperdetail, pengembangan properti yang naik signifikan ini rumah ya, penjualan rumah. Jadi 3 triliun, sebelumnya 1,7. Ini menunjukkan bahwa memang mulai ada gairah lah ya. Gairah orang membeli rumah, karena di sini kita lihat ya growth-nya ya lumayan juga ya. 289 kurangi 1749 616 166. Naiknya 1,3 T loh. Wow. 1,3 T hampir 50% nih. Hampir 100%, 75% loh kenaikannya bandingkan tahun lalu. Terus tapi bangunan komersilnya turun, oke lah. Bangunan komersil tuh berarti yang nanti kayak dijual-jual lagi lah. Coupling, oke, ini buat bisnis lah kali ini. Coupling apartemen mereka turun drastis, sebelumnya 400. Mungkin tuh tadi ya yang taruh di Bekasi tadi ya. Yang berkurangnya banyak itu lebih banyak rumah mungkin. Perkantoran oke turun, pergudangan turun, lainnya ini yang naik. Jadi yang naik so far ini hanya rumah ini, nge-cover semuanya ya. Oke, dari properti investasi, nah ini malah naik. Mall and retail ini naik. Perkantoran di sini naik, komersil dan lainnya di sini naik. Oke, buat invest ya, mall dan retail di sini naik juga. Komersil dan lainnya ini naik. Perkantoran ini naik, hunian ini yang turun. Oke. Lain-lain, hotel ini turun, pengelolaan properti estate turun. Naik, oke. Lain-lain, 15 M. Hotel ini di sini pihak ketiga naik 415, yap. Pengelolaan properti estate ini juga naik. Nah, ini ya pengelolaan properti dan estate ini menunjukkan bahwa dia bisa recurring income ya. Cuman nggak signifikan. Kalau kita cek di sini kan pengelolaan properti dan estate ini nilainya cuman 118765 tambah 354 260 385. Hasilnya cuma 354 M dari dari total revenue itu 6,6 T. 8782663. Ini hanya 0,5%-nya aja. Kecil banget recurring income. Recurring income itu di properti sangatlah penting ya, karena kalau atau lahannya habis lah ya. Lahannya habis ya gimana perusahaan dapatkan cuannya, yaitu dari pengelolaan yang paling gede itu Pakuan. Menurut saya sejauh ini yang saya tahu itu paling gede properti recurring income-nya Pakuan. Itu sih.
Oke, kalau hotel nggak bisa dijagain, mall nggak bisa dijagain karena contoh kita tahu sendiri COVID kemarin ya, mall tutup, dibatasin, hotel nggak ada yang berpergian yang membuat pendapatan hotel dan mallnya sangatlah turun drastis ya. Itu sih. Jadi ini recurring income-nya perlu ditambah lagi. Nah, itu yang membuat recurring income di sektor properti itu juga penting juga ya. Cuman kalau lihat tadi lahan dari SMRA ini masih banyak, harusnya kita nggak usah ragu ya. Nanti kalau makin banyak yang kejual pasti pengelolaannya akan makin krut juga ya. Itu sih, itu kita sudah menjawab ya bahwa kenaikan omsetnya itu didasari oleh kenaikan jual rumah ya. Jual rumah itu bisa jadi indikasi yang positif lah ya, bahwa ya mulai ada gairah sendiri ya. Oke, kalau lihat arus kasnya, aktivitas operasi mereka dapat 1,3. Oke, investasi keluar 2 triliun, yang mana perolehan tanah yang belum dikembangkan. Oke, ini tanah mereka mengembangin lagi 1T. Investasi mereka tadi ada yang beli tanah, nggak ada di sini, aset tetap nggak ada. Terus kita lihat ya, pendanaan mereka dapat 789 M ya, dapat utang nih 3,8 T. Terus mereka nerbitin surat utang 900 M ya, yang membuat tadi harus membayar juga sih. Oke, itu sih. Kalau SMRA ini termasuk perusahaan yang sering bagi dividen. Oke, mereka sering bagi dividen ya, meskipun kecil. Kalau kita hitung tahun lalu 7 per lembarnya, 7 itu ibaratnya cuman berapa persen ya? 8 7 dibagi 37,88 ya, cuma 18%. Let's say 0,15% lah dividen yang dibagikan. Dengan EPS sekarang 46,4, hasilnya mereka bagi 7 juga, 6,96. 6,9-nya sebelum 7 itu kan ada di berapa tadi? 6 ya kalau nggak salah. Ya, ada di 6. Tahun 2021 6, berarti 6 dibagi 19,61. Nah, ini 30%. Tahun lalu yang 18% doang. Jadi kalau kita pakai asumsi minimal 7 itu sangatlah bisa sih. Tahun lalu aja 7 ya. Kalau 7 per lembar, tahun ini berarti bagi 15%. Let's say 20% lah, 0,2 kali 46,4. Mereka akan bagi dividen 9 per lembar. Kalau 9 dengan harga sekarang 510, 1,7. Secara yield memang kecil, tapi secara yang menarik di SMRA ya, kesimpulannya di sini adalah harganya makin murah, padahal secara revenue-nya dia terus growth, netnya juga growth. Bahkan ini revenue net income tertinggi ya, 6 triliun. Revenue tertinggi 6 triliun dari sejak 2012 tadi ya, apa 2000. Kalau kita lihat profil perusahaan ini kan IPO sejak 1990. Wow. Sejak tadi data 2010 kalau nggak salah itu, ini tertinggi 6 triliun. Tapi secara harga makin turun ya, menunjukkan ya ini murah untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan lebih murah karena di teknikal nih udah di demand ya, tepat di bawah. Bisa aja ini nanti akan jebol 500. Oke, itu sisi positifnya. Negatifnya ya secara yield kecil dan utang jangka panjangnya yang jadi PR sih. Dan ini juga bisa menjadi alarm juga buat sektor properti yang lain, bahwa apakah ini menjadi waktu yang tepat untuk membeli saham-saham properti ya, karena tadi kita lihat penjualan dari rumah sendiri SMRA sangat signifikan ya, naik 70%. Oke, jadi itu yang bisa saya share di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.